Shalom, salam sejahtera dan salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bermenung dari bacaan Injil yang akan kita ambil dari Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Perikop Injil yang kita sebutkan ini berisi tentang kisah dua orang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Jadi apabila disarikan kira-kira demikian. Pada suatu waktu Yesus singgah ke suatu tempat dan di situ Yesus mau melewati sebuah jalan yang sangat jarang dilewati oleh siapapun. Mengapa? Karena di situ ada dua orang yang kerasukan setan. Dan orang itu oleh karena kerasukan setan menjadi sangat berbahaya untuk orang-orang yang melewati jalan itu. Pada waktu itu Yesus melewati jalan itu dan berjumpa dengan kedua orang yang kerasukan setan itu. Pada saat perjumpaan itu terjadi dialog antara dua orang yang kerasukan setan dengan Yesus. Percakapannya kira-kira seperti ini. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau menyiksa kami sebelum waktunya tiba? Itu dikatakan oleh kedua orang yang kerasukan setan itu. Nah, tidak jauh dari situ ada kawanan babi. Maka para setan itu meminta kepada Yesus supaya mereka disuruh untuk masuk ke kawanan babi-babi itu. Maka Yesus pun mempersilahkan. Pergilah, kata Yesus. Dan seketika itu juga setan itu keluar dari orang yang dirasuki dan memasuki babi-babi. Dan babi-babi itu kemudian menggeliat lalu kemudian berlari terjun ke dalam danau. Dan di danau itu mereka semua binasa dan mati. Peristiwa itu terjadi di daerah Gadara. Mendengar peristiwa itu, orang Gadara pasti terkagum-kagum mendengarkan cerita dari penjaga babi dan lalu kemudian mereka menjumpai Yesus. Selekas mereka menjumpai Yesus, lalu mereka menyuruh agar Yesus meninggalkan daerah itu. Itu kira-kira kisah dari perikop yang kita telah tentukan tadi. Itulah kira-kira isi perikop Injil yang akan kita renungkan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini sekarang marilah kita melihat apa yang mau menjadi bahan permenungan untuk kita. Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk melihat kata-kata kedua orang yang kerasukan setan. Artinya kata-kata setan itu sendiri. Mau apakah engkau? Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Di balik kata-kata ini, para setan sudah mengetahui bahwa Yesus sesungguhnya adalah putra Allah. Para setan mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah. Maka kata-kata mereka itu mau menunjukkan kepada kita bahwa
setan pun mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah. Artinya setan adalah lawan kebaikan. Artinya setan adalah lawan Yesus. Tidak biasa lawan mengakui kita. Biasanya lawan akan selalu berkontradiktoris dengan kita, baik itu lewat kata-kata maupun perilaku. Tetapi di sini kita lihat bahwa setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Setan saja mengakui bahwa Yesus anak Allah, apalagilah kita yang adalah putra-putri Allah, yang adalah murid-murid Yesus. Harusnya lebih mengenal Yesus di dalam hati, di dalam diri, di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kita mengambil dari kata-kata setan itu. Adakah engkau hendak menyiksa kami sebelum waktunya? Di sini kita bisa melihat di belakang kata-kata itu atau pertanyaan itu bahwa memang setan juga tahu bahwa akan ada saatnya mereka akan disiksa. Mereka akan dibinasakan pada saat atau pada waktu yang telah ditentukan tentunya. Maka mereka sudah tahu bahwa suatu saat kelak kita akan disiksa dan dibinasakan oleh Allah, oleh putra Allah. Adakah engkau menyiksa kami sebelum waktunya? Maka di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mendefinisikan setan itu sebagai roh yang membandel, roh yang nakal, roh yang keras kepala. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Sesungguhnya mereka sudah punya pengetahuan tentang siapa Yesus dan juga apa tugas Yesus kelak di akhirat. Yesus adalah putra Allah dan kelak akan membinasakan setan. Maka mereka sudah mengetahui itu, tetapi mereka membandel. Mereka nakal, keras kepala, dan tidak mau menyerahkan diri kepada Yesus. Tetapi itulah dua kekuatan yang akan selalu bertolak belakang, berseteru agar kehidupan manusia, umat beriman diuji di dalam iman, di dalam kebenaran. Penggoda akan selalu hadir di dalam diri setan, dan itulah yang menjadi tugasnya, menggoda manusia yang baik, yang benar, agar jatuh ke dalam dosa atau menyimpang dari jalan yang benar itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika engkau hendak mengusir kami, maka usirlah kami ke dalam babi-babi itu. Ya, Yesus mengatakan pergi aja lu. Ya kan, orang babi aja pun kan. Nah, maka Yesus tidak pikir panjang, ya pergilah. Dan mereka pergi lalu terjun ke danau. Yang menjadi bahan perenungan kita yang lebih mendalam adalah ketika orang-orang di kota Gadara itu mengetahui peristiwa itu, kita tidak menemukan di dalam teks ini bahwa mereka bergembira karena Yesus telah mengusir setan. Tetapi mereka memang terpesona, terkagum-kagum, tetapi lalu menyuruh Yesus untuk meninggalkan mereka dan meninggalkan tempat itu. Harusnya mereka justru menyuruh Yesus untuk tinggal bersama mereka di kota itu. Karena Yesus
memiliki kuasa. Dia kuat kuasa untuk mengusir roh jahat itu dari situ, sehingga mereka menjadi aman, menjadi nyaman. Tetapi lihat bahwa mereka malah menyuruh Yesus meninggalkan mereka. Apa sebab? Kiranya apabila kita lihat di dalam Injil ini tidak diterangkan. Tetapi kita bisa saja bertanya, apakah mereka tidak menyukai Yesus? Atau apakah mereka itu semua sudah pada kerasukan setan? Dan tidak ada lagi babi-babi lain yang bisa dirasuki di situ karena sudah habis semua tercebur ke danau tadi. Atau memang karena mereka takut nanti pemilik babi-babi yang sudah masuk jurang tadi, danau itu, datang dan menuntut Yesus atau misalnya mencelakai Yesus. Boleh-boleh saja kita bertanya. Tetapi apabila kita renungkan dengan sangat mendalam, apabila mereka telah merasakan bahwa Yesus membawa kenyamanan di tempat itu, di daerah itu, bagaimanapun kita pasti hendaknya berterima kasih kepadanya dan meminta dia untuk sejenak tinggal bersama dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah ternyata dunia kita ini lebih menginginkan yang bersifat duniawi dibanding dengan hal yang bersifat spiritual. Kadang juga kita merasa tidak nyaman dengan sabda Allah. Kadang juga kita merasa risih dengan kedatangan seorang gembala kita atau pastor kita ke rumah kita. Kadang juga kita merasa alergi dengan mendengarkan bacaan-bacaan rohani atau bacaan-bacaan Injil. Dan banyak orang yang tidak pergi ke gereja karena memang memiliki pemikiran yang sama seperti itu. Artinya mereka, jangankan itu, orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita pun sering juga kita cerca atau kita hina, bahkan kita bully karena dia mewartakan nilai-nilai Injili di tengah-tengah kita. Itu sangat sering kita temukan di dalam pergaulan hidup kita. Bahkan orang yang baik di dalam satu kelompok kita menjadi kucilkan karena kita tidak bisa mengajak dia berkompromi untuk melakukan hal-hal yang datang dari setan, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang sifatnya duniawi tetapi menyenangkan sementara. Maka itulah yang digambarkan oleh bacaan Injil ini. Kita dikritik oleh Injil ini bahwa seharusnya sebagai milik kepunyaan Allah, ciptaan Allah, kita bukan ciptaan setan, kita ciptaan Allah. Nah, kalau kita ciptaan Allah, berarti kita adalah milik Allah. Allah memiliki hak milik atas kita. Dan tempat kita harusnya ada di pihak Allah, ada bersama dengan Allah. Bukan justru menjauhi Allah dan melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak, kita sebagai putra-putri Allah harus ada bersama di dalam rangkulan Tuhan Allah. Memang kerap tidak enak, memang kerap kita merasa diuji, menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena kita memperjuangkan nilai-nilai yang baik, oleh karena kita memperjuangkan nilai-nilai Injil, oleh karena kita memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh Allah,
yaitu perintahnya di dalam realitas hidup kita. Tetapi apabila kita tetap teguh, tetap berpegang kepada kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang diajarkan oleh gereja maupun Injil kepada kita, maka kita akan memperoleh mahkota keabadian itu bersama dengan pemilik kita, bersama dengan Allah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita agar kita mencintai sabda Tuhan, agar kita mencintai nilai-nilai Injil yang telah disampaikan oleh Yesus kepada kita melalui kitab suci. Kita mencintai para gembala kita dan kita berdoa bagi mereka. Kita rindukan kehadiran mereka di dalam rumah kita. Jangan kita tolak. Jangan kita alergi terhadap mereka, sebab mereka datang membawa kabar sukacita, membawa kebaikan, dan juga membawa kenyamanan, keamanan seperti yang telah dilakukan Yesus di daerah Gadara. Artinya, jangan setelah kita membutuhkan kelak baru kita datang dan memanggil dengan bercucuran air mata. Itu tidak boleh. Dan kita semua hendaknya saling mendukung, saling memahami tanpa mengucilkan satu dengan yang lain atau tanpa menaruh label tertentu kepada saudara-saudari kita yang masih membutuhkan pemahaman, penerangan atas firman Tuhan, atas sabda Allah. Artinya, kita yang sudah ada bersama dengan kumpulan-kumpulan atau murid-murid Yesus yang sudah akrab dengan kitab suci, kita pun tidak boleh alergi terhadap mereka yang masih membutuhkan rangkulan, yang masih membutuhkan sentuhan rohani dari kita maupun dari sabda Tuhan. Yesus pasti senantiasa hadir melalui diri kita, pribadi kita masing-masing dengan cara-cara atau jalan-jalan tertentu yang dikehendakinya untuk kita lakukan. Maka mari kita dengan peka melihat itu, merasakan itu, menghayati itu, dan kita tunjukkan di dalam realitas hidup kita sehari-hari, sehingga mereka yang melihat kita berbuat baik, mereka yang melihat kita bercahaya oleh karena menghidupi firman Tuhan, dapat terserap dan kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semakin akrab dengan Yesus, menerima Yesus di dalam diri kita. Jangan kita menyuruh dia pergi. Jangan. Dia harus ada di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita, hadir bersama kita di dalam realitas hidup kita sehari-hari, di dalam relasi sosial kita dengan masyarakat, dan juga tentu kita harus membersihkan tempatnya, membersihkan hati kita dari segala bentuk dosa-dosa dan dari segala bentuk godaan-godaan yang ada, kita lawan itu. Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menguatkan kita untuk semakin akrab dengan sabdanya dan menerima Yesus di dalam diri kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin.